Yo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Yups, One Piece is back nakama. Akhirnya kita kembali mendapatkan lanjutan dari manga One Piece chapter terbaru di minggu ini. Tentu kali ini bocoran sudah terkonfirmasi langsung oleh pihak terpercaya yakni Pipis dan juga Urus Gen Forum. Nah, sebelumnya teman-teman mengingatkan lagi pada chapter lalu akhirnya kita mendapatkan flashback penting di mana kita melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan Raja Harald yang ternyata ditusuk oleh beberapa prajurit di sana yang kemudian dilihat langsung oleh Loki dan juga Jarl. Belum lagi pada chapter lalu kita dikejutkan dengan tanda tato yang ada di lengan diri Akagami no Sense yang menggembarkan banyak penggemar, terutama dengan bagaimana ini tersambung dengan alasan dia dengan sengaja mengorbankan tangannya pada saat dia menyelamatkan Luffy saat di lautan kemarin. Akhir dari chapter lalu pun memperlihatkan Harald muda yang ternyata agak beringas dan juga mengamuk sebelum dia akhirnya menjabat sebagai Raja Elbaf dan berkuasa hingga saat ini. Akhirnya, Tamagon memberanikan diri untuk membuat YouTube membership. Ini dikarenakan banyak sekali DM yang muncul yang ingin para nakama bergabung untuk menjadi langganan di channel ini. Nah, jadi oleh karena itulah sekarang Tamagon akan membuka bagi siapa saja yang ingin join ke dalam kru dari Tamagon Pirate. Keuntungan yang kalian bisa dapatkan di berlangganan channel ini tentu saja adalah logo loyalitas bagi kalian yang selalu berlangganan. Dan tentu tidak kalah ketinggalan juga stiker dan juga emoji yang sangat unik dan juga lucu yang akan menemani kalian setiap kalian berkomentar ataupun dalam sesi live chatnya nanti. Nah, kemudian keuntungan lainnya lagi adalah di setiap minggunya Tamagon akan melakukan live streaming khusus member. Jadi kita akan bahas di sana seputar chapter One Piece yang baru saja rilis ataupun sharing-sharing seputar informasi anime. Dan satu keuntungan lagi, di tiap bulan kita akan mengadakan giveaway bagi siapa saja yang beruntung karena sudah mau bergabung menjadi YouTube membership pada channel Tamagon ini. Tentu harga membershipnya seperti kalian membeli secangkir kopi hitam di warkop saja. Hanya Rp4.900 kalian sudah bisa join membership dan masuk menjadi kru bajak laut Tamagon. Jadi tunggu apa lagi? Kita akan seru-seruan di membership ya. Tamagon tunggu dan silahkan join. One Piece chapter 1153 mendapatkan judul Kelahiran Loki. Cover story yang kita dapatkan masih seputar dari perjalanan Yamato. Kali ini Yamato bertemu dengan Kiku di Ringo. Kiku sekarang menjadi Daimyo Ringo. Awal bocoran yang kita dapatkan pada chapter kali ini adalah flashback Harald berlanjut. Saat ini dia bertemu dengan Ida, yakni ibu dari Hairudin. Harald melihatnya terperangkap di dalam sebuah sirkus dan dia menjadi marah dan menghancurkan kota untuk membebaskannya. Tapi Harald ini dimarahi oleh Ida. Ida mengatakan bahwa dia diselamatkan oleh mereka yang bekerja di sirkus untuk membalas kebaikan warga kota. Harald kemudian merasa bersalah dengan semua ini dan akhirnya dia jatuh cinta pada Ida. Lalu kemudian membawanya pulang ke Elbaf. Nah, dan pada saat inilah Harald ini mulai memodernisasi Elbaf dan mulai membentuk aliansinya. Beberapa tahun kemudian, Hairudin pun lahir. Harald ingin menikahi Ida tapi dilarang oleh para tetua Elbaf. Mereka kemudian memilihkan wanita lain untuk Harald yang bernama Estrid yang merupakan keturunan Elbaf murni dan dia sangat tergila-gila pada ramalan. Estrid kemudian melahirkan Loki, tapi dia takut dengan mata Loki yang seperti sebuah celah dan membuangnya ke Underworld. Chapter ini pun berakhir dengan bayi Loki merangkak dalam kegelapan, dikelilingi oleh binatang yang tumbang, mencoba memanjat pohon Adam untuk kembali ke istana. Yups, pada chapter kita kali ini akhirnya kita diperlihatkan kembali flashback dari Raja Harald yang ternyata seperti yang Tamagon duga sebelumnya. Dalam video analisis kemarin bahwa memang ada seseorang yang merubah sifat dari raja ini, di mana awalnya Harald adalah orang yang sangat brutal dan juga bengis. Namun pada saat bertemu dengan ibu dari Hairudin, ternyata cintalah yang membuatnya mulai berubah dan inilah yang membentuknya seperti sekarang. Sekarang menarik dengan mengatakan Loki yang ternyata dibuang oleh sosok ibu kandungnya ini karena ada hal aneh yang terdapat pada bayinya tersebut dengan matanya yang mengerikan. Kita sebenarnya sekarang harus menaruh respect yang setinggi-tingginya pada karakter Loki ya, karena dia mendapatkan lumayan banyak penderitaan sampai saat ini seperti dia awal lahir yang ternyata dibuang dan ditolak oleh ibunya sendiri.
Setelah dia lahir pun bahkan dia ditolak kembali oleh saudaranya yakni Hairudin. Dan makin mirisnya lagi, para raksasa yang ada di sana pun menolak keberadaannya sebagai pangeran. Di samping itu, kasus cintanya dengan Lola pun dia ditolak menjadi tunangannya. Dan terakhir yang membuat ini sempurna, dia pun juga ditolak oleh pria yang menjadi idolanya pada saat ini, yakni Rose de Sebek. Nah, rentetan penolakan ini membuat memang Loki sendiri sakit hati, apalagi ditambah dengan dia yang dikatakan membunuh ayahnya sendiri. Ini pun menambah situasi kehidupan dari Loki semakin kacau. Entah kenapa hal ini yang mungkin saja membuatnya menjadi akan menyelamatkan Elbap, apapun kondisi yang diarahkan kepadanya, karena tentu siapa lagi yang sekarang bisa untuk menyelamatkan pulau tersebut jika tidak Loki sendiri yang bergerak untuk mereka semua nanti. Akhir dari cerita ini pun sepertinya akan happy ending ya, dimana semua orang akan menaruh respect yang sebesar-besarnya kepada Loki karena sudah menyelamatkan mereka dari semua ide. Nah, sekarang yang paling menarik tentu saja adalah salah satu petunjuk Redon yang memberikan kita gambaran mata dari Loki yang terlihat menyala merah seperti seorang iblis. Menariknya, apakah dia sudah diberikan kemampuan sejak lahir? Jika mata tersebut adalah mata yang spesial, mengapa untuk saat ini Loki menutupi matanya tersebut dengan semacam perban yang sampai sekarang kita masih belum tahu ya apa alasan dibalik hal itu. Belum lagi dengan waktu kecil dia sudah memang menutupi matanya pada saat flashbacknya dengan Rose de Sebek. Mungkin saja alasan dibalik mengapa matanya ditutupi dengan perban tersebut adalah dia tak mau ada seseorang yang melihat mata mengerikannya tersebut. Dan ini makin memperburuk keadaannya dengan kembali ditolak oleh orang-orang yang berada di negeri Elbap. Petunjuk yang kita lihat di Redon ini mengarahkan kita sepertinya ada semacam mata yang berbentuk seperti mata seekor naga. Mungkinkah ada kemampuan yang terhubung dengan hal itu? Yup, kita akan bahas semua ini nanti pada saat kita mendapatkan spoiler lengkapnya langsung dari pihak pembocor besok hari. Terakhir, ada juga satu sosok yang bisa terhubung dengan flashback ini semua, di mana itu adalah Mosa. Bisa saja karakter misterius ini adalah ibu biologis dari Loki langsung, karena dia terlihat sangat benar-benar dekat dengan Loki ya, dan bahkan terlihat menyayangi dirinya. Mosa ini juga sangat perhatian dengan Loki dari awal kita mengenal karakter ini, dan mungkin saja memang itu adalah ibu biologisnya. Overall kita akan membahas hal ini lagi pada spoiler lengkapnya besok. Pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya. Seperti biasa, di minggu ini ada beberapa informasi menarik seputar One Piece di seminggu belakangan ini. Awal informasi kita mulai di mana kita melihat adanya kebrutalan dari Harald muda. Kita masih belum tahu apa-apa ya mengenai flashback di 109 tahun yang lalu secara lengkap. Karena seperti yang kita tahu bahwa ras raksasa hanya merasakan kedamaian selama 1 abad. Dan sebelum mereka dikenal karena kebiadaban mereka tak mengenal apapun di dunia selain penaklukan, kehancuran, dan juga pertumpahan darah. Nah, yang membuat penasaran adalah apa yang mengubah situasi Harald dan mengubahnya dari seorang raja yang brutal menjadi seseorang yang mencapai perdamaian dan berupaya membangun keharmonisan dengan semua bangsa. Ini benar-benar sangat bertolak belakang kan, dan sangat aneh rasanya dari perubahan sifat ini. Apa mungkin yang melembutkan hatinya bisa jadi adalah ibu dari Loki, karena dia adalah orang yang berjasa memurnikan sifatnya dan melembutkan sikap kasar dari Harald. Wanita punya sentuhan yang sangat khusus di dalam hal-hal seperti ini. Nah, sekarang kita menuju ke anime One Piece episode terbaru. Ternyata ada salah satu scene yang benar-benar unik dan juga lucu di episode terbarunya. Kita akhirnya melihat Kuma keluar dari mode pasif jadi Kuma yang galak. Dia memakai kekuatan Nikyu no Mi untuk melawan rombongan kapal marinir yang mengawal Shibikori, tokoh yang dulu sempat bikin drama di kerajaan Sorbet. Kuma di sini ingin mencari obat untuk anak tercintanya yakni Bonnie. Nah, pas Kuma mengeluarkan jurus pamungkasnya, kamera sempat menangkap satu marinir yang mukanya sepertinya familiar. Ternyata dia mirip sekali dengan Willem Dafoe. Dan ekspresi mukanya 100% mengambil dari adegan At Eternity Gates yang terkenal sekali jadi meme. Setelah episodenya tayang, para fans langsung heboh di sana, dan ternyata itu beneran tidak kebetulan. Salah satu animatornya yakni Dr.
Dr. Ben ngasih kode di X bahwa kalau referensi dari meme itu memang disengaja. Jadi para fans One Piece saat itu memang matanya kayak elang. Begitu episode itu tayang, mereka langsung ngeh sama meme Willem Dafoe yang nyempil dikit di tengah kekacauan. Ya tapi lucu ya, bayangin saja anime Jepang tiba-tiba nyelipin meme dari film Hollywood. Ini kayak dua dunia yang bertabrakan. Ataukah ini akan jadi semacam Easter egg? Apakah ini misi rahasia untuk menyatukan otaku dan juga para penikmat film indie barat? Yang jelas kita tentu sangat terhibur dengan adegan yang satu ini. Yup, jadi sekian pembahasan Tamagon terkait dengan spoiler yang kita dapatkan di hari ini. Begitu juga dengan beberapa informasi menarik seputar One Piece di seminggu belakangan ini. Jadi terima kasih sudah menonton. Kita akan bertemu lagi di spoiler lengkap yang kita dapatkan nanti. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.